Jadi kalau menurut saya memang proses regisu yang baru selesai dengan BPHI ini terlalu naif bagi regulator, yaitu OJK ataupun Bursa Efek Indonesia, karena tidak melakukan auto dicek atas saat harganya tidak masuk akal, dan juga tidak melakukan evaluasi tentang harga rekisunya. Padahal kita tahu bahwa pemegang saham publik retail itu hanya 10%. Jadi secara teoritis sangat mudah untuk digoyang-goyang gitu ya. Dan regulator mungkin lupa bahwa pasar modal itu isinya cuma dua. Jadi pengusaha atau entrepreneur, yang kedua adalah orang awam atau follower yang mengikuti karena influencer media sosial gitu. Karena kita tahu bahwa sekarang ini eh, investor retail itu mendominasi transaksi harian, dan juga jumlahnya makin lama makin besar gitu kan ya. Sebetulnya bagus saja, tapi dengan keadaan seperti BBH ini justru akan menjadi kontraproduktif gitu ya. Penghuni pasar modal yang berjiwa entrepreneur pengusaha, mereka pasti akan oportunis melakukan eh, aksi-aksi yang memang mempunyai opportunity untuk mendapat keuntungan, bahwa terjadi pada sudut-sudut sempit juga. Itu sebabnya sehingga ketika harga ini, harga pelaksanaan dan harga saham saat ini menjadi sangat timpang sekali, semua orang pasti melihatlah ini opportunity, dan yang dirugikan sebetulnya pasar retail, investor retail. Dan harusnya itu disadari, karena akan menimbulkan bangkrut massal gitu di pasar retail yang jumlahnya kita tahu bahwa 10% dari investor BBH itu adalah retail, dan nilainya sebetulnya nilai uangnya itu lebih dari berkali-kali lipat dari nilai bukunya, nilai buku bank Halo sendiri. Jadi ini apalagi harga pelaksanaannya, nilai harga pelaksanaannya ini sudah nggak masuk akal sekali, sehingga eh, dengan melihat angka sekilas pun sudah tahu ini ada yang nggak beres. Jadi ketika saat ini terjadi auto recheck bawah gitu ya, RP gitu, semua sekarang sudah kebingungan gitu. Mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan. Halo guys, siapa kemarin yang pegang saham BBHI retail tapi nggak ambil di rekisunya sekarang? Baru tahu kan? Langsung rugi 50%. Ya itulah yang saya bilang kemarin. Saya tahu pasti banyak pemegang saham retail ya yang belum teredukasi soal hal ini, dan ini menimbulkan pengalaman trauma yang buruk bagi pemegang saham retail, karena di satu sisi dia dituntut untuk ayo orang awam masuk ke saham-saham, tapi di sisi lain fenomena seperti ini menimbulkan kerugian yang ya memang benar karena mereka tidak teredukasi benar, tapi harusnya regulator itu melindungi supaya bursa tidak menjadi uh, papan taruhan gitu. Oke, selanjutnya kita cek lebih dalam lagi tentang saham BBHI ini dan prospeknya 3 tahun ke depan. Saham BBHI terkena ARP ya karena dia turun 6,85%. Kalau dilihat dari grafiknya, orang awam akan selalu bilang, oh ini wajar karena sudah naik tinggi, tapi ini statusnya adalah ARP. Jadi ARP ini sebenarnya harus ada yang bertanggung jawab gitu. Karena kalau kita lihat bahwa ini ada hubungannya dengan kenapa saham ini
tidak pernah terkena arah gitu ya, sudah naik nggak masuk akal gitu ya. Dan price to total asetnya juga tinggi sekali gitu. Jadi memang ada kemungkinan saham ini akan terkoreksi. Kenapa terkoreksi? Kita lihat, ini adalah, kalau kita lihat di liputan 6 ini, Selasa ini hari 11 Januari, dia bilang saham BBHI milik investor strategi digembok 3 tahun. CT sebut retail bisa tidur nyenyak. Tentu saja digembok 3 tahun ya. Gembok lah 20 kali lipat lebih gitu. Jadi kalaupun 3 tahun, mungkinkah value-nya perusahaannya akan nilai bersihnya perusahaannya akan 20 kali lipat? Hampir tidak mungkin itu. Dan ini yang saya khawatirkan ini ya. Euforia bank digital bisa runtuh dengan cara seperti ini. Saya juga heran kenapa Bursa Efek tidak mensuspend ketika harganya itu naik berkali-kali lipat dan menjadi seperti liar gitu akhirnya. Patut dicatat bahwa saham ini, Bank Alo ini, belum memiliki aplikasi sebagai bank digital. Silahkan cek di Play Store. Tidak ada saham Alo Bank, dan memang beritanya baru Maret itu akan diluncurkan, dan ini kelihatan bahwa Pak Khairul Tanjung sedang deg-degan juga karena dia langsung ngomong aplikasi ini di backup oleh WeChat, Tencent. WeBank itu kan produknya dari Tencent itu. Tapi kalau aplikasinya saja belum ada, dia mau ekspansi produknya seperti apa. Sangat berbeda dengan BBYB atau Bank Newcomers yang aplikasinya sudah ada dan di backup juga oleh raksasa Alibaba, dan itu sebagai backupnya itu bukan develop aplikasi tapi memang sebagai bentuk saham melalui akun laku itu ya, ANT Group, lembaga finansialnya Alibaba. Jadi memang di sini ada perbedaan antara BBHI ini, dan seperti saya bilang ini akan fragile sekali. Karena bagaimana? Kalau sekarang harganya 6.800, oke lah dianggap saja 6.800 itu harga finalnya. Sementara dia belinya di harga 4.470 rupiah. Itu sekitar 15 kalinya ya. Jadi kalaupun sementara saham retail itu cuma 10%. Jadi seolah-olah value-nya itu value pemegang saham retail ini sudah mencakup semuanya dari kapitalisasi pasar retail itu yang cuma 10% tuh. Itu lebih tinggi daripada nilai bukunya gitu. Ini kan berbahaya sekali sebetulnya. Ya enggak? Dan itu secara hitung-hitungan matematika, siapa yang enggak akan tergoda untuk mengambil cuan secara instan walaupun itu 3 tahun lagi gitu ya. Dan ini sebetulnya harusnya menjadi pertimbangan bagi regulator, bagi pengelola aset, ketika saham itu naik tidak masuk akal, kan banyak sekali yang sebetulnya disuspend kena auto reject atas. Saham ini enggak terkena auto reject atas dan dibiarkan saja naik seperti itu.
Bagi saya ini agak aneh gitu ya. Selama kurang dari 1 tahun naiknya fantastik. Kalau kita lihat di chartnya itu ya, dia sempat 10.000 dan terkena penyesuaian dengan harga teoritis pasca Gumdit kemarin di 5.800 kalau nggak salah ya. Dan itu menurut saya sangat kesalahan yang disebabkan karena penentuan harga regisu itu, dan juga tidak adanya mekanisme arah yang efektif gitu. Akhirnya yang dirugikan siapa? Tentu saja pemegang saham retail gitu. Dan itu akan terus fragile selama 3 tahun ke depan. Jadi silahkan tandain video ini 3 bulan ke depan seperti apa, setahun ke depan seperti apa, 2 tahun ke depan seperti apa, mulai dari hari kemarin ya, dihitung mulai per Januari, dan kemudian 3 tahun kemudian seperti apa. Jadi ini supaya bursa saham itu tidak menjadi meja spekulasi gitu ya, menjadi ajang untuk mengambil cuan dari bukan sebuah aktivitas produksi gitu. Jadi lebih ke spekulasi, dan ini harusnya sebagai regulator mengerti akan hal ini. Yang saya khawatirkan justru ini akan menjadi presiden buruk terhadap bank digital yang sedang euforia. Artinya kita tidak bisa mengelola euforia bank digital ini secara positif. Begitu pendapat saya, semoga ini mencerahkan bagi Anda. Dan jangan lupa like and subscribe dan tandain video ini untuk 3 bulan, setahun, 2 tahun, dan 3 tahun ke depan. See you, thank you next time.